Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling beruntung? Bu, tahu gak apa jawaban Nabi? Nabi bersabda, orang yang paling beruntung adalah mereka yang selalu mengingat kematian, dan yang paling baik mempersiapkan dirinya untuk menyambut alam berikutnya. Hadirin, lantas bagaimana caranya agar kita selalu mengingat mati? Itu yang menjadi pertanyaannya, betul? Para ulama banyak menjelaskan cara-cara tentang mengingat kematian. Di antaranya yang pertama, berusaha mengingat kematian yang menimpa saudara kita, entah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu tetangga, ataupun di antara manusia yang telah meninggalkan kita. Lalu kita berpikir, Bu, hari ini saudaraku telah meninggal, mungkinkah esok, mungkinkah lusa, atau entar malam kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan cara yang kedua, hadirin, setelah kita mengingat kematian itu sendiri, lalu cobalah kita bayangkan ketika kita masuk ke liang lahat yang gelapnya tidak terlihat, tidak ada teman selain ular yang merayap dan kalajengking yang jahat. Lalu datanglah kedua malaikat berpakaian hitam pekat, suaranya keras bagaikan halilintar, pandangan matanya yang tajam bagaikan kilat yang menyambar. Lalu, Bu, kedua malaikat itu bertanya, Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitab pedomanmu? Hadirin, atas apa yang akan kita jawab untuk menghadapi pertanyaan para malaikat? Beruntunglah bagi seseorang yang selama hidupnya dipenuhi dengan amal ibadah. Mereka akan menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Al-Quran kitab pedomanku. Subhanallah. Lalu kedua malaikat itu berkata, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Allahu Akbar. Lantas, Bu, celakalah bagi orang yang durhaka, yang semasa hidupnya dipenuhi dengan maksiat berlumur dosa. Pukulan dahsyat kedua malaikat pun datang, dan jepitan kubur pun datang menghampirinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan kita, tundukkan kepala kita, dan pejamkan mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, diri yang penuh dengan noda ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari adab siksa kubur, dan jadikanlah kami orang yang mendapatkan nikmat kubur-Mu. Allahumma inna nas'aluka fis salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wan najata min azabin nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, dari awal sampai akhir maka kita bisa ambil benang merahnya, bahwasannya kita harus bersiap-siap dalam menjalankan hidup ini, karena di kapanpun, dimanapun, sedang apapun, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Hadirin, maybe enough until here. Sorry for my mistake and thanks for your attention. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Lain cai, lain warungan, tapi kalau Pak nu ngajajar, lain kiai, lain ajengan, tapi siswi cintik yak nuker
nasi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Mana pendukungnya Ustaz Hashifah Tazkiyah dari SMK Cendekia dengan Biro Zikrul Qaul. Pak Ustaz sok ngadeg-degnya hari jaga Ustaz mah subhanallah. Deg-degan saya. Untuk selanjutnya yaitu komentar dari Al Ustaz Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hashifah Tazkiyah sangat energi sekali. Mana pendukungnya? Sebelah sini ada nggak? Boleh tepuk tangannya dong? Ya, terima kasih. Saya ibu-ibu baik. Yang pertama dari pengamatan saya, kontrol napasnya dijaga, ya. Karena ketika berdakwah ini entah apa karena memang ini pengaruh banyak audiens, gitu kan? Sehingga terlalu semangat sampai lupa mengontrol nafas, sampai nafas gitu. Ini harus diperhatikan ya, supaya memang energi yang ada dalam diri ketika menyampaikan dakwah ini bisa terkontrol dengan baik dan konsep pun bisa terjaga. Kemudian kontrol mic ketika berjamaah beda dengan seorang qori ketika membawakan ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ketika berdakwah mic-nya terlalu dekat, apalagi dengan kondisi yang